Tes ketiga, pemurnian tubuh pasang surut. Itu karena keraguan sehingga Xiao Bai menghapus domain sebelum dia menyerang lagi, dan membiarkan makhluk roh lainnya mundur dengan cepat. Proses melepaskan dan mengambil menghabiskan beberapa detik waktu. Namun, Xiao Bai tiba-tiba menemukan bahwa harimau putih besar di depannya tampak agak berbeda, seolah-olah tubuhnya tidak sekonkret sebelumnya. Meskipun energi di sekitarnya tampak masih tangguh, tubuh itu sendiri berubah menjadi bentuk transparan. Xiao Bai telah berkultivasi di laut selama lebih dari 100.000 tahun, dalam sekejap dia segera bangun. Dia dibawa masuk, mereka seharusnya tidak memiliki apa-apa selain kekuatan satu pukulan. Setelah menyadari itu, dia segera melemparkan dirinya ke neraka White Tiger. Namun itu masih terlambat. Begitu dia pindah, palu angin Tang Disorder Tang San telah selesai 9 kali 9 kali yang terkonsentrasi menjadi satu. Semacam keheningan aneh menyapu lautan cincin itu, tubuh Xiao Bai yang bergerak tiba-tiba berhenti, Hell White Tiger yang besar berpisah dan berubah menjadi dua Dai Mubai dan Zuzu King. Lampu perak menyala di sudut mulut Xiao Wu, sosis perak memasuki perutnya. Kemudian sebuah kemegahan keemasan biru meledak dan berubah menjadi 6 tali, melilit tubuh 6 orang lainnya. Sementara itu, Ma Hongjun menahan nyala api Phoenix-nya, sementara Oscar mengambil sosis peraknya, yang badannya putih megah bangkit. Hong! Akhirnya, Clear Sky Hammer meledak, cahaya hitam dikelilingi oleh baut kilat seperti ular yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga besar di ombak yang marah. Meskipun air laut yang mengkristal sudah sangat keras, berhadapan dengan naga hitam yang meraung, air itu langsung hancur menjadi debu. Cahaya hitam yang intens menerobos batasan domain, menembus dan terbang keluar dari lautan cincin dari sisi lain. Suara retakan menyebar, dan bentuk cincin lautan tampak pecah, tak terhitung retakan yang tersebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Mengandalkan kekuatan rohnya sendiri, kemampuan semangat bantu kuat Oscar dan Ning Rongrong dan keterampilan palu tangguh Clear Sky Clan, Tang San menghancurkan jalan keluar dari kesulitan. Xiao Bai tidak merasakan apapun kecuali kekuatan besar yang tak tertahankan meledak, tidak ditujukan padanya tetapi pada domainnya. Bahkan jika domainnya sudah pada tahap ketiga, pada saat itu, dia masih menemukan dirinya kehilangan setiap koneksi dengan laut kecuali kegelapan di depan matanya. Domain terhubung dengan pemilik. Karena domainnya rusak, Xiao Bai pasti menderita dampak besar. Darah keluar dari mulutnya yang besar, mewarnai air laut yang pecah dengan warna merah. Dia pingsan sepenuhnya. Itu tidak lama, tapi itu sudah cukup untuk Shrek Seven Devils. Saat ini di bumi, apa roh tercepat? Tidak diragukan lagi, itu adalah Swift ekor jarum, yang merupakan milik klan kecepatan Sekte Tang. Meskipun kekuatan roh Bai Chengxiang hanya peringkat 50, dan kemampuan rohnya hanya 4, kecepatannya mengalahkan semua orang di Shrek Seven Devils. Sosis yang diambil oleh Ma Hongjun dan Oscar dicampur dengan darah Bai Chengxiang, dibuat oleh Oscar setelah mengambil erek Goldfly. Ayunan putih menyebar di belakang punggung mereka. Meskipun terlihat sedikit sumbang, itu adalah cara tercepat yang bisa mereka adopsi saat ini. Setelah mengambil sosis yang terbuat dari darah Tang San, Xiao Wu menjadi jembatan untuk menghubungkan semua orang dengan Kaisar Perak Biru. Sementara Ma Hongjun dan Oscar, yang paling tidak kelelahan, melayani sebagai pendorong terbaik, membawa Tang San, Ning Rongrong, Zuzu King dan Dai Mubai bersama-sama. Saat berikutnya, Shrek 7 Iblis yang kelelahan sudah 100 meter jauhnya. 7 siluet berlari keluar dari lautan bentuk cincin dengan tidak teratur. Begitu mereka terbang keluar, cincin itu untuk laut di belakang mereka runtuh dengan benturan keras di tengah ombak yang menakutkan dan suara ledakan yang memekakkan telinga. Berbaring di pantai, semua orang terengah-engah. Untuk menerobos pemblokiran Xiao Bai, mereka mencoba yang terbaik. Rencana sempurna, dari godaan ke tipu daya, berbagai kemampuan yang belum pernah dilihat Xiao Bai sebelumnya, semua menjadi senjata ajaib mereka, yang membawa mereka ke kemenangan. Dengan suara cipratan, kepala besar Xiao Bai memecahkan permukaan laut ketika tirai cahaya di laut sudah sekarat. Menatap 7 manusia yang berbaring di pantai dan terengah-engah, Xiao Bai tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan marah. Teman-teman yang licik, kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak akan bertemu aku lagi di ujian nanti, atau aku berjanji kamu akan berada dalam situasi yang memalukan. Oscar bangkit dari pantai, tertawa dan mengayunkan tangannya, seikat sosis besar dilemparkan ke Xiao Bai. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Bawa mereka dulu. Xiao Bai menangkap sosis dan mengambilnya. Melihat senyum Oscar, dia tidak tahu mengapa kemarahan dalam pikirannya sedikit tenang. Tang San juga bangkit, berdiri di sebelah Oscar. Xiao Bai, maaf, kami terpaksa mencelakaimu.
Xiao Bai mendengus 2 kali, tetapi merasakan manfaat yang dibawa sausage pemulihan besar ke lukanya, sudut mulutnya sedikit bergetar, dia ingin memarahi mereka lagi tetapi berhenti. Orang-orang lain juga bangkit berturut-turut, datang ke sebelah Tang San dan Oscar. Saling memandang, mereka tiba-tiba membungkuk ke Xiao Bai di cincin membentuk laut secara bersamaan, sampai 90 derajat. Terima kasih, Xiao Bai. Ketika mereka menegakkan punggung mereka, Xiao Bai bisa melihat senyum tulus di wajah mereka. Mereka, apakah mereka berterima kasih kepada aku dari hati mereka? Xiao Bai memandang manusia-manusia ini. Emosi yang belum pernah ada sebelumnya mengalir di hatinya. Aku tidak ingin berbicara dengan kalian lagi, membosankan. Aku pergi. Tes selanjutnya juga tidak akan mudah. Jaga dirimu. Suara Xiao Bai bergema di atas permukaan laut ketika dia sudah berbalik dan berenang ke lautan cincin. Tubuhnya bergoyang beberapa kali dan menghilang secepat panah. Melihat pemandangan punggung Xiao Bai yang sudah pergi, Shrek Seven Devils merasa agak tersesat. Pada tahun lalu, Xiao Bai secara nominal menguji mereka tetapi sebenarnya menemani mereka dalam kultivasi mereka. Tanpa Xiao Bai, kerja sama dan keterampilan pertempuran mereka di laut tidak akan tumbuh secepat ini. Bagi mereka, Xiao Bai bukan hanya seorang guru tetapi juga seorang teman. Karena itu, mereka dengan tulus berterima kasih kepada Xiao Bai atas bantuannya. Pada saat ini, 7 sinar cahaya muncul di dahi Seven Shrek Devils secara bersamaan. Yang ada di dahi Tang San adalah tanda trisula emas, yang memproyeksikan layar cahaya kedua dari Sigat Nine Tails langsung pecah berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menyatu dengan tubuhnya. Layar yang diproyeksikan Ning Rongrong dan Xiao Wu berwarna darah dan 4 lainnya berwarna hitam. Dengan terampil mengintegrasikan kemampuan teman, memberikan permainan kekuatan yang lebih kuat dan menerobos pertahanan roh-roh putih hiu putih yang telah berusia 100.000 tahun. Uji coba kedua seagot lulus. Afinitas Dewa Laut meningkat 5%. Afinitas total 10%. Cahaya keemasan ringan menyapu seluruh tubuh, tapi kali ini berbeda dari tes pertama. Meskipun Tang San merasa kekuatan arwahnya belum pulih, dunia rohaninya yang terluka oleh Xiao Bai tiba-tiba menjadi cerah dan cerah, bahkan lebih halus dari sebelumnya. Kekuatan spiritualnya meningkat secara nyata dan seluruh tubuhnya bermandikan lapisan kemegahan biru, yang meresap ke kulitnya secara bertahap. Itu sama sekali bukan cahaya dari Kaisar Perak Biru. Itu penuh dengan atribut aura air. Yang lain mendapat hadiah yang sama seperti pada tes pertama dan kekuatan roh mereka meningkat pangkat. Selain itu, Ning Rongrong juga mendapatkan semua cincin rohnya meningkat 500 tahun budidaya, dan dengan demikian cincin roh pertamanya menjadi ungu. Apa yang didapat Xiao Wu masih merupakan imbalan yang ditumpangkan sederhana. Begitu imbalan tes kedua muncul, tes ketiga sudah muncul di pikiran semua orang. Pemurnian tubuh pasang surut, apa artinya itu? Oscar bertanya dengan bingung. Tang San berkata, sepertinya tes ketiga kami sama, aku juga memiliki tidal body refining. Tapi seperti uji coba pertama, Sigat Slide, aku memiliki twofold tidal body refining. Kamu akan segera tahu arti dari refining tubuh pasang surut. Ikuti aku. Suara santai datang. Tanpa disadari, sang bangsawan seagot Douluo Bo Saiksi berbaju merah sudah muncul di sebelah mereka, menatap 7 orang di depan matanya, dia menunjukkan pujian yang tampak di matanya. Jelas bahwa dia senang dengan hasilnya bahwa Shrek Seven Devils telah lulus ujian kedua. Setelah mengatakan itu, Bo Saiksi berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan dari Gunung Seagot. Kecepatannya tidak cepat tetapi setiap langkahnya begitu lancar sehingga ketika Shrek Seven Devils bangun, mereka harus melakukan yang terbaik untuk mengejarnya, di antaranya Ning Rongrong harus bergantung pada bantuan teman. Sementara Bai Chengxiang yang baru saja terbang bahkan tidak punya waktu untuk bertanya, mengejar yang lain dengan cepat. Jiwa Xiao Wu kembali dari tubuhnya dan dibawa oleh Tang San. Itu benar-benar 4 jam sejak Bo Saiksi pergi. Dalam hal kecepatannya, meskipun dia sengaja mengendalikan kecepatannya, panjang jalan yang telah mereka tempuh dalam 4 jam juga cukup besar. Melalui hutan, di atas bukit, mereka juga telah melihat banyak laut dalam lainnya di Pulau Seagot. 7 orang mengikuti Bo Saiksi dengan cermat dan hampir melewati semua jenis medan di dalam pulau. Ketika semua orang merasa sulit untuk menjaga kecepatan mereka karena kecepatan tinggi, tiba-tiba, suara ledakan datang. Meskipun mereka belum melihat apa itu, suara menderu yang luar biasa menjadi lebih dan lebih hebat, sama memekakannya seperti guntur yang bergulir.
Bo Saixi melayang dan terbang ke puncak gunung setinggi ratusan meter di depan mereka, yang seluruhnya hitam dan seluruhnya terbuat dari batu, bahkan bilah rumput tidak tumbuh di sana. Ketinggian ratusan meter tidak ada bedanya dengan Shrek Seven Devils. Segera, mereka juga berada di puncak gunung. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mata mereka, hati mereka sangat terkejut. Apa yang ada di depan mata mereka adalah lembah cekung ke Pulau Seagot, dan bagian luarnya adalah lautan luas yang membentang ke Cakrawala. Lembah itu tenggelam dari pantai ke pulau itu sejauh ratusan meter. Batu-batu hitam memenuhi seluruh tanah, yang darinya kekerasan dapat dengan mudah dirasakan hanya dengan berjalan di atasnya. Tetap saja, ini bukan yang membuat Shrek Seven Devils heran. Meskipun lautnya luas, mereka telah melihatnya sebelumnya. Yang benar-benar membuat mereka terheran-heran adalah pemandangan indahnya ombak yang menghantam pantai cekung. Anehnya, tidak peduli seberapa tenang air laut di luar lembah itu, begitu mereka memasuki lembah, mereka akan menjadi ombak setinggi ratusan meter, dan dengan keras menamparkan bebatuan di bawah kaki Shrek Seven Devils. Keagungan alam yang luar biasa membuat semua orang diam, dibandingkan dengan laut betapa kecilnya mereka. Ini adalah tempat untuk tes ketiga kamu, bernama Furious Waves Stride. Itu salah satu pemandangan luar biasa di Pulau Seagot. Bahkan binatang roh laut seperti Devil Spirit Great White Shark tidak akan datang ke sini. Apakah kamu tahu mengapa lembah ini ada? Dai Mubai bertanya dengan ragu-ragu. Bukankah ini terbentuk oleh gelombang pencucian? Bo Saixi menjawab dengan acuh tak acuh, kamu benar. Lembah ini dibentuk oleh gelombang. Di bawah dampak yang berkelanjutan, batuan dikompresi. Jika ada kesempatan, kamu bisa mencobanya. Karena dampaknya dalam jangka panjang, batu-batu di sini tidak hanya sekeras baja olahan, tetapi juga dibuat dengan kepadatan tinggi, yang hampir setara dengan perak. Tang San bertanya, jadi sebenarnya tugas kita adalah... Begitu dia membuka mulutnya, Bo Saixi mengangkat tangannya, dan tiba-tiba cincin cahaya biru laut menyebar dari tubuhnya, 9 cincin roh muncul dengan jelas. Yang membuat Shrek Seven Devils ketakutan adalah bahwa 8 cincin pertama Bo Saixi berwarna hitam dan yang terakhir berwarna merah. 10.000 tahun cincin roh dan 100.000 cincin roh. Meskipun melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengar situasi seperti itu. Meskipun Shrek Seven Devils telah memperkirakan kekuatan Bo Saixi, saat mereka melihat koleksi cincin roh yang begitu besar di tubuh Bo Saixi, mereka belum pernah terjadi sebelumnya terkejut dan ketakutan mendalam. Bagaimana dia membuatnya? Apakah dia juga memiliki 2 roh dan dia menggunakan roh keduanya? Tidak, bukan itu. Tang San menolak spekulasi ini dengan cepat karena di belakang Bo Saixi sudah muncul hantu besar. Mereka tidak bisa mengenali apa itu, tetapi aura yang bermartabat dan cerita tentang Bo Saixi yang mereka dengar, semua membuat mereka mengerti bahwa roh Seagot Douluo adalah Dewa Laut. Dengan kesetiaannya kepada Dewa Laut dan identitas juru bicara Dewa Laut, bagaimana ia bisa memiliki semangat kedua? Cahaya biru bersinar, tetapi tidak memberi tekanan pada siapapun. Cahaya biru yang selembut seolah-olah tidak mengandung kekuatan roh bukan kemampuan roh Bo Saixi. Tampaknya bagi orang-orang yang telah mencapai peringkat seperti itu, apakah menggunakan kemampuan roh atau tidak bukan lagi kunci pertempuran. Cahaya biru jatuh di lembah. Segera itu menyebar ke setiap sudutnya ketika adegan aneh muncul. Lembah yang penuh dengan ombak besar sebelumnya tiba-tiba menjadi sunyi. Itu menjadi sunyi begitu tiba-tiba sehingga ombak besar ini tampaknya didorong oleh cahaya biru Bo Saixi melalui kekuatan belaka, yang tampaknya memiliki sedikit kekuatan roh. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mengandalkan kekuatan sendiri, bertempur melawan alam, dan mendapatkan keunggulan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Shrek Seven Devils melihat kekuatan sejati Bo Saixi, mereka masih memiliki kesadaran baru tentang peringkat Douluo pangkat 99. Jika gelar umum Douluo adalah perkasa, perkasa mereka masih merupakan kekuatan manusia, sedangkan apa yang Douluo puncak Douluo miliki sudah bukan kekuatan manusia, tetapi bagian dari kekuatan alam. Cahaya biru tumbuh tiba-tiba. Berada di sebelah Bo Saixi, Tang San dapat dengan jelas melihat bahwa lapisan cahaya biru yang intens menyala di mata Bo Saixi. Segera, di atas permukaan laut yang tenang tertahan oleh cahaya, 7 pilar abu-abu bangkit perlahan. Kecepatan mereka tumbuh begitu cepat sehingga Shrek Seven Devils segera memperhatikan mereka. Di atas setiap pilar ada pilar tipis yang diletakkan secara horizontal, yang menyatu dengan pilar tebal. Mereka tampak seperti lingkaran salib. Pada masing-masing dari mereka ada 5 cincin abu-abu secara total.
Jika orang lain melihat itu, mereka pasti menganggapnya sebagai pilar batu karena salib ini benar-benar terlihat seperti batu abu-abu. Tapi Tang San mendapatkan wawasan tentang mereka dengan menggunakan Purple Demon Eyes-nya. Deep Sea Sunken Silver ini adalah Deep Sea Sunken Silver. Mengingat keteguhan hati Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang kelangkaan Deep Sea Sunken Silver selain dia. Bahkan, bahan PM buatan Torrential Pearl Blossom Needle persis membutuhkan perak asal Deep Sea Sunken Silver yang bisa benar-benar disempurnakan dari Deep Sea Sunken Silver. Melihat pilar 7 pilar berdiameter 1 meter yang menjulang setinggi sekitar 50 meter, Tang San sangat terkejut berapa banyak Deep Sea Sunken Silver yang diperlukan untuk membangun ini. Sebenarnya, volume yang sama dari Deep Sea Sunken Silver jauh lebih berat daripada emas, jadi mungkin ratusan ribu kilogram dari 7 pilar besar ini. Sementara Tang San sedang menghitung, mereka sudah melonjak dari laut oleh energi yang tidak diketahui dari seagot Douluo Bo Saixi. Di sini adalah tempat untuk tes ketiga kamu. Aku akan menunggu di sini sepanjang waktu untuk ujian kamu. Jika ada yang tidak tahan, buka saja mulut kamu dan cari bantuan. Calon hitam 5 kandidat harus bertahan selama 3 jam di pilar Sunken Silver, 6 kandidat tes selama 4 jam, 7 kandidat tes selama 5 jam. Untuk kamu, pemandangan Bo Saixi jatuh pada Tang San, berkata perlahan, seagot 9 kandidat tes, 12 jam. Pada tahap awal pengujian, kamu dapat mempersingkat waktu. Namun demikian mulai sekarang, dalam 365 hari ke depan, waktu rata-rata pengujian kamu harus seperti yang aku katakan, jika tidak kamu tidak akan lulus. Sekarang ketika semua orang menyadari apa tes ketiga, itu sebenarnya membiarkan mereka menanggung dampak dari ombak dan ombak besar, yang disebut tidal body refining. Kalau begitu mari kita mulai. Jangan terlalu memaksakan diri, semuanya. Terima kasih, senior, kata Tang San dengan keras. Karena mereka datang ke sini, mereka tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan tes yang diberikan oleh Dewa Laut, yang juga merupakan tekanan yang mereka harapkan. Lampu biru berubah menjadi 7 utas dan jatuh di atas tubuh 7 orang. Pada menit berikutnya, dalam cahaya yang bersinar, Shrek Seven Devils hanya merasa tubuh mereka menjadi sedikit lebih ringan dan kemudian melayang ke pilar Sunken Silver masing-masing. 7 pilar Sunken Silver terletak menurut segitiga, ada 1 pilar terjauh di depan, dan kemudian 2, 4, 7 total. Tanpa ragu, Tang San mendarat sebelum pilar pertama. Kemudian cahaya perak menyala di atasnya, dan Tang San hanya merasa tubuhnya terbungkus dan menempel pada salib pilar perak Sunken. 5 cincin Sunken Silver di atasnya mengikat tubuhnya di leher, pinggang, kaki, dan pergelangan tangan, menjaganya erat di pilar Sunken Silver. Keenam situasi orang lain sama dengan Tang San. Di belakang punggungnya, ada persis Xiao Wu dan Ning Rongrong, dan 4 setelah mereka adalah Dai Mubai, Zhu Zuqing, Oscar, dan Ma Hongjun. Tepat setelah seagot Douluo Bo Saixi menarik tangannya, cahaya biru memudar secara bertahap, kemudian tekanan aneh menyelimuti hati Shrek Seven Devils dengan cepat. Sekarang kekuatan roh mereka sudah dikonsumsi lebih dari setengah, oleh karena itu ketika mereka mengingat adegan ombak besar yang menghantam pantai, mereka masih agak gugup. Tanpa pembatasan energi Bo Saixi, air di bawah kaki semua orang mulai melonjak. 50 meter adalah ketinggian yang sangat tinggi, tetapi dengan ombak yang melonjak, air di bawah mereka juga semakin dekat dan lebih dekat ke mereka. Suara ombak yang mengenai batu juga datang. Segera, gelombang besar sudah naik ke tingkat yang sama dengan mereka dan kemudian meledak ke mereka. Dengan suara besar, gelombang pertama menamparkan tubuh Tang San dan kemudian menamparkan Xiao Wu, Ning Rongrong, dan 4 orang lainnya di belakang mereka. Dengan momentum bergelombang, ombak menghantam 7 orang dengan kuat, sedangkan ini memberi mereka semacam perasaan aneh, ombak tidak memiliki dampak kuat yang mereka harapkan. Itu kuat, mereka bisa bertahan sepenuhnya. Dengan pengikatan cincin Sunken Silver, mereka tidak perlu takut tersapu oleh air laut, dan pilar perak Sunken juga benar-benar kokoh di bawah pengaruh air laut. Mungkinkah tes ketiga lebih mudah daripada 2 tes sebelumnya? Keraguan yang sama muncul secara bersamaan di hati Shrek Seven Devils, namun keraguan mereka hanya berlanjut tidak lebih dari sebatang dupa, maka warna kulit mereka mulai berubah. Tentu, dampak gelombang pertama tidak terlalu kuat. Namun, apa yang akan mereka hadapi adalah dampak yang tidak pernah berhenti. Sebelum kelompok gelombang pertama telah pergi, kelompok gelombang kedua sudah bergegas. Meskipun ombak melonjak ke ketinggian 100 meter dan kemudian menerjang dengan kuat, karena tubuh bijak roh mereka itu membawa sedikit ketidaknyamanan bagi mereka.
Tetapi setelah lebih dari 10 pukulan, mereka harus menggunakan kekuatan roh mereka untuk menahannya. Karena dampak yang berkelanjutan, tubuh mereka sudah menunjukkan rasa mati rasa. Itu bukan rasa sakit, tetapi mati rasa dari pembuluh darah mereka, daging, tulang, dan setiap bagian tubuh mereka. Gelombang marah itu seperti kekuatan dengan kekuatan roh yang kuat dan bentuk energi konstannya menyerang. Setiap serangan akan menutupi seluruh tubuh mereka. Karena itu dalam seperempat jam berikutnya, setiap orang dari mereka akan menanggung ratusan serangan. Mati rasa berubah menjadi rasa sakit secara bertahap, namun karena kelelahan yang berlebihan sebelumnya, kekuatan roh mereka tidak cukup untuk melindungi tubuh mereka, sehingga mereka harus menanggung dampak dengan kekuatan semata. Di antara ketujuh, Tang San, Xiao Wu dan Dai Mubai berada dalam kondisi yang lebih baik karena kekuatan tubuh mereka lebih baik daripada orang lain. Khusus untuk Tang San dan Xiao Wu, tanpa menggunakan kemampuan roh, tubuh mereka adalah yang terkuat. Setelah melalui pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Tang San telah mencapai tingkat ketangguhan yang luar biasa. Dalam hal Xiao Wu, dia tidak hanya dibudidayakan dari 100.000 binatang roh, tetapi juga dibentuk ulang oleh kerinduan hati merah yang fungsinya membuat tubuh kebal. Karena itu, meskipun jiwa Xiao Wu tidak mengendalikan tubuhnya, ketangguhan tubuhnya lebih rendah daripada Tang San. Oleh karena itu bahkan Dai Mubai tidak bisa melampaui dia tanpa menggunakan kemampuan roh, apalagi bahwa dia memiliki armor 8 harta karun yang lembut yang dapat melindungi tubuhnya. Orang yang berada dalam kondisi terburuk adalah Ning Rongrong. Di antara 7 pilar Sunken Silver, semakin banyak di depannya, semakin besar dampak yang akan mereka derita. Setelah Tang San di tempat pertama, ada Ning Rongrong dan Xiao Wu. Dalam hal kondisi tubuh mereka, Ning Rongrong jauh lebih buruk daripada Xiao Wu. Jika dia tidak mendapatkan manfaat dari tekanan cahaya seagot pada tes pertama, dia bisa saja jatuh pingsan dalam ratusan dampak gelombang. Meskipun ketangguhan tubuhnya jauh lebih tinggi dari Master Roh sistem bantu biasa, dia masih merasa lemas dan mati rasa dari kepala ke kaki, sangat menyakitkan. Tang San membawa ombak di depan, namun baginya, ratusan dampak tidak begitu serius. Meskipun jauh lebih sulit daripada air terjun pada saat itu, tubuhnya juga sangat tangguh. Sementara dia menahan ombak, dia juga bisa memperhatikan situasi teman-temannya. Ketika dia memperhatikan situasi Ning Rongrong, dia membuka Blue Silver Domain-nya, dan memisahkan sebagian dengan Ning Rongrong. Dirangsang oleh Blue Silver Domain, vitalitas Ning Rongrong sendiri pulih dengan cepat dan pembelaannya juga ditingkatkan sedikit, sehingga dia bisa mendukung dirinya sendiri secara sempit. Segera, mereka menemukan masalah lain yang dalam tes ketiga, segala jenis kemampuan roh tambahan tidak valid. Setelah tes kedua, segel kemampuan roh Tang San dan Ning Rongrong rusak, tapi sekarang Ning Rongrong masih tidak bisa menggunakan ubin 9. Harta karun mengkilapnya. Ini bukan karena segel tetapi bahwa ombak yang tak berujung tidak akan memungkinkannya untuk menggunakan ubin 9 harta mengkilapnya. Terlepas dari Oscar karena tangannya diikat, bahkan jika dia bisa menghasilkan sosis, dia tidak punya cara untuk memakannya. Pada saat yang sama, Dai Mubai, Zhu Zuqing dan Ma Hongjun semuanya menemukan bahwa kemampuan penguatan mereka menjadi tidak valid, seperti White Tiger Vajra Transformation dan Batting Fire Phoenix tidak ada yang tersedia, oleh karena itu mereka harus menahan dampak gelombang oleh kekuatan semata. Bagi Shrek Seven Devils, ketujuh pilar Sunken perak itu seperti landasan yang digunakan untuk menempa sementara tubuh mereka adalah logam yang ditempa, dan ombak yang tak berujung menyerang palu. Seagot Boulu Obo Saiksi menyilangkan kakinya dan duduk di puncak gunung, memandanginya. Sejak hari itu, 7 iblis Shrek akan menderita pengalaman menyakitkan selama 365 hari. Pada awalnya, bahkan untuk Tang San yang tubuhnya paling keras, dia hanya bisa bertahan 6 jam sebelum tubuhnya sudah mati rasa sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan apapun. Dan orang-orang lain yang diselamatkan oleh Bo Saiksi juga lemah berbaring di sana, tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sedikit pun. Mengikuti perasaan mati rasa, perasaan sakit, seolah-olah ditembus oleh ribuan jarum, membuat batasnya, yang bertahan selama lebih dari selusin jam total sebelum mereka pulih dan mulai berkultivasi. Tidak sampai sekarang, setelah mencoba, apakah mereka mengerti bahwa tes ketiga yang tampak lebih mudah daripada tes pertama dan tes kedua sebenarnya jauh lebih menyakitkan. Jika mengatakan tes pertama adalah untuk menguji kekuatan roh mereka dan tes kedua adalah untuk menguji kemampuan tempur mereka yang sebenarnya di laut, maka tes ketiga adalah untuk memperkuat tubuh mereka. Dan tanpa kecuali, semua tes ini menguji ketekunan mereka. Hanya kegigihan dari tes ketiga memberi mereka kesadaran baru.
Selanjutnya, Shrek Seven Devils memulai 365 hari mereka yang bagi mereka tidak lebih baik daripada mati. Ming Rongrong adalah orang yang paling menderita. Meskipun Oscar akan memberinya sejumlah besar sosis untuk dimakan, bahkan dengan Eric Goldfly untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, namun setiap kali setelah pengujian, Ming Rongrong masih merasa sangat menyakitkan. Tetap saja, dia bertahan. Pada awalnya, dia tidak bisa bertahan bahkan setengah jam, tetapi itu diperpanjang menjadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Hingga akhir bulan ketiga, Ming Rongrong akhirnya bisa bertahan selama 5 jam secara sempit, namun ia masih harus menanggung lebih banyak untuk menebus apa yang ia tinggalkan dalam 3 bulan sebelumnya. Pada bulan awal, bahkan Tang San yang paling sulit pun tidak dapat membantu mengutuk Dewa Laut tanpa terucapkan ketika dia merasa sakit yang tak tertahankan. Tes itu terlalu abnormal. Menahan siksaan kesakitan yang tak ada bandingannya, mereka merasa bahwa mereka tidak lebih baik daripada di neraka. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah 1 bulan lagi, mereka menemukan bahwa di bawah tabrakan ombak yang tak berkesudahan, napas mereka dapat berubah dengan fluktuasi ombak dan tubuh mereka menjadi lebih keras. Situasi seperti itu menjadi semakin terlihat. Setelah 3 bulan, mereka bahkan menemukan bahwa ketika mereka membawa dampak gelombang, mereka tidak hanya merasakan sedikit rasa sakit, tetapi juga merasa nyaman. Tentu saja, perasaan seperti itu akan berubah menjadi perasaan yang tak tertahankan lagi ketika tumbukan menumpuk, namun perbaikan tubuh mereka membuat mereka bertahan dengan mengertakkan gigi. Seperti kata pepatah, tanpa rasa sakit tanpa untung, tanpa siksaan semacam itu, bagaimana kekuatan mereka bisa meningkat dengan begitu cepat. Seagot Douluo hanya duduk di puncak gunung dan memberi mereka penyelamatan yang diperlukan. Tidak ada yang melihat dia pergi, tapi setiap hari dia akan membawa pesta mewah untuk Shrek Seven Devils untuk dimakan. Bai Chengxiang benar-benar menjadi pekerja logistik. Ketika Shrek Seven Devils berguling-guling di tanah karena rasa sakit, dia akan menghadiri mereka. Dan ketika pakaian mereka usang, dia akan menjahitnya. Setelah 6 bulan di sana, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Ketika Dai Mubai tanpa sadar melambaikan tinjunya, dia terkejut menemukan bahwa itu benar-benar diikuti oleh semacam suara menderu seperti laut. Dan sepertinya gerakan tubuhnya juga menjadi mirip dengan gelombang laut. Kekuatan rohnya meningkat, namun dia menemukan itu bukan hanya peningkatan kekuatan roh yang pantas. Karena kekuatan tubuhnya ditingkatkan secara geometris, ketika kekuatan roh digabungkan dengan itu, ia bisa memberikan permainan untuk serangan yang lebih kuat. Kejutan kedua ditemukan oleh Tang San. Ketika dia menyentuh Xiao Wu yang tidak memiliki jiwa, kulitnya berfluktuasi secara spontan, seolah-olah itu menetralkan kekuatannya seperti gelombang laut. Dengan mencoba, mereka menemukan bahwa ini terjadi pada semua orang. Peningkatan kekuatan tubuh dan kemampuan menetralkan kulit tidak diragukan lagi, semuanya berasal dari gelombang yang menakutkan. Sekarang ketika mereka merasakan kebahagiaan setelah menderita. Selain itu, Tang San, Dai Mubai dan Ma Hongjun yang tubuhnya lebih kuat telah meningkatkan waktu budidaya mereka di gelombang laut. Dalam 3 bulan terakhir, Tang San bahkan akan bertahan selama lebih dari 12 jam, sampai ia kelelahan. Setelah dia pergi ke darat, dia akan berkultivasi sekitar 3 jam sebelum dia pergi gelombang lagi. Hari ini adalah hari pertama bulan terakhir Furious Billows Impasse. Tang San tiba di pilar perak Sunken dengan akrab. Sekarang dia dapat membatasi ombak dan sampai ke tempatnya sendiri dengan kekuatannya sendiri tanpa bantuan seagot Douluo Bo Saixi. Dengan cincin Sunken Silver yang mengencangkan tubuh dan anggota tubuhnya, dia menarik napas dalam-dalam ketika kelompok gelombang besar pertama bertiup ke arahnya. Dengan suara keras bergema, rasa nyaman datang dari setiap sudut tubuhnya yang benar-benar nyaman. Keahlian surga misterius dalam tubuhnya bekerja dengan gelombang memukul kulit, otot, pembuluh, bahkan tulang akan berirama sedikit.